Benar-benar iblis berwajah manusia. Di depan mataku sendiri, mertuaku dengan tega mencampur racun ke dalam cangkir teh ibu kandungku, sampai ibuku koma dan sekarat selama 1 tahun di rumah sakit. Bukannya merasa bersalah, wanita tua tamak ini bersama suamiku justru memperlakukan aku seperti pembantu di rumahku sendiri, bahkan memaksa menyerahkan seluruh harta warisanku. Mereka mengira aku lemah dan bisa diinjak-injak. Tapi mereka tidak tahu, sebuah jebakan mengerikan sudah kusiapkan untuk menyeret satu keluarga parasit ini ke neraka jahanam. Bagaimana cara cerdasku membuat mertua licik ini menangis histeris, mengemis ampun di bawah guyuran hujan, hingga akhirnya membusuk di penjara seumur hidup? Yuk, simak kisah lengkap balasan telak sang pewaris kaya ini. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dulu channel Cerita Mbak Kus dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah balas dendam drama rumah tangga yang paling menegangkan dan memuaskan di sini. Namaku Ayu. Di luar sana, di bawah gemerlap lampu gedung pencakar langit Jakarta, orang-orang mengenalku sebagai sosok yang memiliki segalanya. Sebagai pewaris tunggal dari salah satu perusahaan konglomerat terbesar di ibu kota, hidupku dinilai seperti dongeng. Uang, kekuasaan, dan kehormatan seolah sudah menjadi garis takdir yang melekat pada namaku sejak lahir. Namun, di balik semua kemewahan yang membuat mata orang awam silau, aku hanyalah seorang wanita biasa yang merindukan ketulusan. Sebuah kerinduan naif yang justru menjadi pintu masuk bagi iblis berwajah manusia ke dalam hidupku. 3 bulan lalu, aku memutuskan untuk menikah dengan Arga. Dia hanya seorang karyawan kantoran biasa, yang secara finansial berada jauh di bawah kelaskus. Bahkan gajinya setahun tidak cukup untuk membayar biaya perawatan rutin mobil-mobil mewah di garasiku. Banyak kolega bisnis ayahku yang menentang, menganggap pernikahan ini adalah kesalahan fatal. Namun, saat itu aku buta oleh cinta. Arga menampilkan dirinya sebagai sosok pria yang sangat sederhana, sopan, dan penuh perhatian. Di mataku yang polos, dia adalah oase di tengah gurun kepalsuan dunia bisnis. Aku mengira telah menemukan pria yang mencintaiku apa adanya, bukan karena nama besar keluarga atau angka di rekening bankku. Namun dongeng indah itu menguap tanpa sisa begitu angka di kalender pernikahan kami menyentuh bulan ketiga. Semua bermula saat ibu kandung Arga, ibu mertuaku yang bernama Ibu Ratna, memutuskan untuk sering menginap di rumah kami dengan alasan kesepian. Sejak hari pertama melangkahkan kaki di atas lantai marmer rumahku, tatapan matanya tidak pernah tertuju padaku dengan hangat. Matanya selalu berkeliaran, menatap setiap sudut rumah, memandangi lampu gantung kristal, dan menyentuh vas bunga antik dengan binar keserakahan yang sulit dia sembunyikan. Sikapnya yang semula ramah saat masih berstatus calon mertua, berubah drastis menjadi sosok yang penuh tuntutan dan selalu merasa berhak atas apa yang aku miliki. Puncaknya terjadi pada suatu sore di ruang makan, sebuah momen yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Saat itu, aku baru saja pulang dari kantor setelah memimpin rapat dewan direksi yang melelahkan. Tubuhku rasanya mau rontok, dan yang kuinginkan hanyalah secangkir teh hangat serta ketenangan. Namun, begitu aku duduk di kursi makan, Ibu Ratna langsung menggebrak meja dengan pelan namun penuh penekanan. Di sampingnya, Arga duduk terdiam sambil memainkan ponselnya, sama sekali tidak menatapku. "Ayu, ibu mau bicara hal penting soal suamimu." Buka Ibu Ratna, suaranya terdengar ketus. Sama sekali tidak ada nada keibuan di sana. "Ada apa, Bu? Kalau soal kebutuhan rumah tangga, bukankah semua sudah dicukupi oleh pelayan?" Jawabku berusaha tetap sopan, menahan rasa lelah yang mendera. Ibu Ratna mendengus kencang, melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. "Ini bukan soal sayur mayur atau uang belanja dapur. Ini soal harga diri anak laki-laki, Ibu. Tadi sore, Arga cerita kalau dia mau beli mobil baru untuk ikut komunitas teman-temannya, tapi kartu kredit yang kamu kasih malah ditolak karena ada batas limitnya. Kamu ini bagaimana sih? Istri macam apa yang membatasi uang suaminya sendiri?" Aku menghela napas, mencoba memberikan pengertian. "Kartu kredit itu limitnya 100 juta per bulan, Bu. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup untuk pengeluaran harian Arga di luar gajinya. Untuk urusan mobil,
Arga sudah punya 2 mobil sport di garasi yang bebas dia pakai kapan saja. 100 juta kamu bilang besar? Untuk ukuran kamu yang punya perusahaan raksasa, uang segitu cuman recehan, Ayu. Kamu sengaja kan membatasi Arga, supaya dia tetap kelihatan miskin di depan teman-temannya? Supaya dia selalu mengemis sama kamu? Nada suara Ibu Ratna mulai meninggi, wajahnya memerah karena emosi yang tidak masuk akal. Ibu tidak mau tahu. Besok, kamu harus buatkan Arga kartu kredit unlimited tanpa batas, dan balik namakan salah satu mobil mewah itu atas nama Arga pribadi. Aku tertegun, menatap tidak percaya pada wanita paruh baya di depanku. Tuntutannya benar-benar tidak masuk akal dan sangat tidak tahu diri. Aku kemudian menoleh ke arah Arga, berharap suamiku akan menenangkan ibunya, atau setidaknya membela posisiku. Namun apa yang kudapatkan justru membuat hatiku mencelos. Arga meletakkan ponselnya, menatapku dengan pandangan dingin yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ayu, apa yang dikatakan ibu itu ada benarnya. Aku ini suamimu, kepala rumah tangga di sini. Tapi di kantor dan di rumah ini, aku merasa seperti babu pajangan yang tidak punya kuasa apa-apa. Semua orang tahu kamu yang punya segalanya. Setidaknya, berikan aku fasilitas yang sepadan agar harga diriku sebagai laki-laki tidak diinjak-injak. Mendengar kalimat itu keluar dari mulut pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku dalam kesederhanaan. Rasanya seperti dihantam godam besar tepat di dada. Sakit sekali. Sifat aslinya yang tamak mulai mengintip dari balik topeng keluguannya. Ini bukan soal harga diri, Arga. Ini soal proporsi. Aku tidak akan memberikan fasilitas tanpa kontrol. Ujarku tegas, mencoba mempertahankan wibawaku sebagai seorang pimpinan. Ibu Ratna berdiri dari kursinya, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar karena amarah. Sombong kamu ya, mentang-mentang kaya, kamu bisa sewenang-wenang pada suami dan mertuamu sendiri. Ingat Ayu, kalau kamu terus bersikap kikir seperti ini, jangan salahkan kami kalau suatu saat nanti posisimu di perusahaan itu akan digantikan oleh orang lain. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang mencekam. Aku memilih masuk ke kamar sendirian, menangis dalam diam meratapi keputusanku menikah terlalu cepat. Namun, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 2 malam, aku terbangun karena merasa haus. Saat aku berjalan melewati lorong menuju dapur, aku melihat cahaya lampu masih menyala remang-remang dari ruang kerja Arga. Pintu ruangan itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil. Baru saja aku hendak mengetuk pintu untuk mengajak Arga tidur. Langkah kakiku mendadak terkunci begitu mendengar bisikan-bisikan mencurigakan dari dalam ruangan. Itu suara Arga dan ibunya. Arga, kita tidak bisa nunggu lebih lama lagi. Ayu itu keras kepala. Dia mirip sekali dengan ibunya yang sok kuasa itu. Bisik Ibu Ratna. Suaranya terdengar penuh bisa dan kebencian. Lalu kita harus bagaimana, Bu? Ayu memegang kendali penuh atas hukum waris perusahaan. Kalau aku menceraikannya sekarang, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun harta dari aset pribadinya. Sahut Arga. Suaranya terdengar panik dan frustrasi. Siapa yang bilang soal cerai? Bodoh kamu kalau cerai. Ibu Ratna mendesis. Ada jeda sejenak sebelum dia melanjutkan kalimat yang membuat seluruh darah di tubuhku mendadak membeku. Kita harus singkirkan mereka pelan-pelan. Kita mulai dari ibunya dulu. Kalau ibunya sudah tidak ada atau tidak berdaya, fokus Ayu akan terpecah. Dia akan lemah. Dan saat itulah kamu masuk untuk mengambil alih posisi direktur utama. Begitu perusahaan sudah di tangan kita, mendepak Ayu dari rumah ini adalah hal yang sangat mudah. Mendengar rencana busuk itu, jantungku berdegup begitu kencang, hingga rasanya mau melompat keluar. Tanganku gemetar hebat, dan aku harus berpegangan pada dinding dingin lorong, agar tidak jatuh pingsan. Pria yang tidur di ranjang yang sama denganku, wanita yang kupanggil ibu, ternyata adalah sepasang iblis yang sedang merencanakan kehancuran keluargaku demi harta. Di tengah kegelapan malam itu, sambil menahan air mata amarah yang membakar pipiku, aku mengepalkan tangan erat-erat. Ketulusanku telah diinjak-injak, dan kebaikanku telah dianggap sebagai kelemahan. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang bermain api dengan sosok yang salah. Aku bersumpah, demi nyawa ibuku dan demi kehormatan keluargaku,
Aku akan menyingkap topeng mereka dan memastikan mereka menerima balasan yang paling mengerikan. Rencana mereka adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Malam setelah aku mendengar rencana busuk dari balik celah pintu kerja Arga adalah malam terpanjang sekaligus tercerdas dalam hidupku. Tidurku tak lagi nyenyak. Setiap embusan napas Arga di sampingku terasa seperti desisan ular yang siap mematuk. Aku ingin berteriak, aku ingin langsung menampar wajahnya dan mengusir mereka malam itu juga. Namun, akal sehatku menahan amarah yang membakar dada. Aku sadar, tanpa bukti fisik yang kuat, tuduhan kata-kata hanya akan membuat mereka berkelit dan menyusun rencana yang lebih rapi. Aku harus bermain cantik. Aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa sambil mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Namun, keluguan membuatku meremehkan seberapa cepat iblis-iblis ini mengeksekusi niat kejinya. 2 hari kemudian, sore itu mendung menggelayut di langit Jakarta. Ketegangan di rumah sedikit mencair ketika mobil sedan putih milik ibu kandungku, Mama, memasuki halaman rumah. Kedatangan Mama selalu menjadi berkah tersendiri bagiku. Di tengah tekanan batin menghadapi kemunafikan Arga dan ibunya, pelukan Mama adalah satu-satunya tempat bernaung yang paling aman. Mama datang membawa senyum hangatnya yang khas, membawa sekotak kue buatan sendiri, sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang melangkah masuk ke dalam sarang serigala. "Ayu, anakku sayang, kamu kelihatan pucat sekali, Nak. Apa kamu terlalu lelah mengurus perusahaan?" kata Mama lembut saat kami berpelukan di ruang tamu. Sapuan tangannya di pipiku terasa begitu menenangkan, membuat air mata yang sejak kemarin kutahan hampir saja tumpah. Baru saja aku hendak menjawab, suara langkah kaki yang dibuat-buat ramah terdengar dari arah tangga. Ibu Ratna turun dengan senyum merekah yang sangat lebar, sebuah pemandangan yang seketika membuat bulu kudukku berdiri. Sikapnya berbalik 180 derajat dari wanita angkuh yang menggebrak meja 2 hari lalu. "Oh, Jeng Sarah, astaga, mimpi apa aku semalam besan tercinta datang berkunjung?" Seru Ibu Ratna dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, mengabaikan tatapan mataku yang penuh selidik. Dia langsung menghampiri Mama, bersalaman, bahkan cipika-cipiki seolah-olah mereka adalah sahabat karib. Arga pun muncul dari arah belakang, menyapa Mama dengan sopan santun yang luar biasa. Mengingat rekaman obrolan mereka malam itu, sandiwara ibu dan anak ini benar-benar membuat lambungku mual. "Kebetulan sekali Jeng Sarah datang. Sore-sore mendung begini paling enak kalau kita mengobrol santai. Biar aku sendiri yang buatkan teh hangat khusus untuk kita semua. Ayu, kamu duduk saja menemani ibumu ya. Biar ibu mertuamu ini yang melayani besan," ujar Ibu Ratna genit, lalu melangkah terburu-buru menuju dapur. Aku menatap punggung Ibu Ratna dengan kecurigaan yang memuncak. Ibu Ratna membuatkan teh sendiri, tanpa menyuruh pelayan. Firasatku mendadak memburuk. Kata-kata, "Kita mulai dari ibunya dulu," terngiang-ngiang kembali di telingaku seperti alarm bahaya. Aku segera berdiri, berniat menyusulnya ke dapur. Namun, baru 2 langkah aku berjalan, Arga langsung memegang pergelangan tanganku dengan erat, menahanku. "Mau kemana, Ayu? Biarkan ibu yang membuat teh. Beliau cuma ingin menghormati mertuaku." "Duduklah di sini. Ceritakan pada Mama soal proyek barumu," kata Arga, tersenyum manis namun matanya menatapku dengan tatapan yang mengunci, seolah sengaja menghalangi langkahku. Aku terpaksa kembali duduk, mencoba menepis pikiran burukku. Tidak mungkin, pikirku. Tidak mungkin mereka seberani itu melakukannya terang-terangan di depanku. Dan penyesalan atas keputusanku untuk duduk kembali sore itu akan menghantuiku seumur hidup. 10 menit kemudian, Ibu Ratna kembali membawa nampan berisi 3 cangkir teh porselen. Aroma melati menguar di udara. Dia meletakkan cangkir pertama tepat di depan Mama. "Ini teh herbal khusus, Jeng Sarah. Khasiatnya bagus sekali untuk ketenangan dan kesehatan jantung. Ayo, diminum selagi hangat." Mama tersenyum tulus, menyentuh cangkir itu. "Repot-repot sekali, Jeng Ratna. Terima kasih banyak ya." Aku memperhatikan cangkir teh milik Mama. Warnanya kuning keemasan, tampak normal.
Aku melihat ke arah Ibu Ratna dan Arga. Keduanya sedang memperhatikan Mama dengan pandangan mata yang tak berkedip, penuh antisipasi yang tersembunyi. Jantungku mulai berdegup kencang secara tidak wajar. "Ma, jangan diminum dulu, masih panas," ujarku tiba-tiba, mencoba mengulur waktu karena kecurigaanku makin tak tertahankan. Ayu ini ada-ada saja. Teh hangat justru paling enak diminum sekarang," sahut Ibu Ratna dengan tawa yang terdengar dipaksakan. Mama mengangguk, lalu perlahan mengangkat cangkir itu dan meminumnya beberapa teguk. "Wah, rasanya memang agak sedikit berbeda ya. Ada sedikit rasa kesat, tapi segar," ucap Mama sambil tersenyum. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Kurang dari 2 menit setelah tegukan terakhir, warna kulit wajah Mama tiba-tiba berubah drastis menjadi pucat pasi. Tangannya yang memegang cangkir mulai gemetar hebat hingga cangkir porselen itu jatuh dan pecah berkeping-keping di atas lantai marmer. Teh hangat itu tumpah menggenang. Mama kenapa?" Pekiku histeris, langsung berlutut di depan Mama. Mama tidak menjawab. Kedua tangannya bergerak mencengkeram lehernya sendiri. Mulutnya megap-megap seperti orang yang kekurangan oksigen secara ekstrem. Matanya terbelalak menatap kosong ke depan penuh rasa sakit yang luar biasa. Detik berikutnya, Mama terbatuk keras, dan cairan merah kental, darah segar, menyembur dari mulutnya, menodai pakaiannya, dan lantai tempatku berlutut. "Mama, Arga, telepon ambulans, cepat!" Teriakku sekencang-kencangnya, air mataku tumpah ruah seketika. Tubuh Mama mendadak lemas dan ambruk ke dalam pelukanku, kesadarannya hilang sepenuhnya. Di tengah kepanikan luar biasa dan jerit tangisku yang memenuhi ruangan, Arga dan Ibu Ratna ikut berteriak panik, berpura-pura bingung dan sibuk mencari ponsel. Namun, saat aku mengangkat kepala sambil mendekap tubuh Mama yang tak berdaya, sekelebat pemandangan membuat duniaku runtuh seketika. Di sudut ruangan, di balik kepura-puraan panik mereka, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ibu Ratna dan Arga saling melemparkan pandangan. Sudut bibir Ibu Ratna terangkat, membentuk sebuah senyuman licik yang sangat tipis, sementara Arga mengangguk kecil dengan mata yang memancarkan kepuasan yang dingin. Mereka benar-benar melakukannya. Mereka meracuni ibuku tepat di hadapanku. Saat suara sirin ambulans akhirnya terdengar meraung-raung di kejauhan, amarah yang teramat sangat menyelimuti jiwaku. Rasa sedihku mendadak mengkristal menjadi dendam yang membara. Aku menatap cairan merah yang menodai tanganku, lalu beralih menatap 2 iblis yang kini berpura-pura menangis di dekatku. Aku bersumpah dalam hati, darah ibuku tidak akan tumpah sia-sia. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi Ayu yang lemah lembut. Aku akan mengizinkan mereka menikmati kemenangan semu ini, sebelum akhirnya aku menyeret mereka ke dalam neraka jahanam yang aku ciptakan sendiri. Waktu adalah penyembuh bagi sebagian orang, tetapi bagiku, waktu selama 1 tahun terakhir adalah siksaan mental yang nyaris membuatku gila. 365 hari telah berlalu sejak sore berdarah itu. 365 hari pula, Mama terbaring tak berdaya di ruang ICU, bergantung pada dinding-dinding kaca rumah sakit, dan bunyi statis dari monitor jantung yang terus berdetak monoton. Dokter mengatakan, Mama mengalami koma berkepanjangan akibat kerusakan saraf mendadak yang tidak diketahui penyebab pastinya. Aku tahu persis apa penyebabnya, tetapi tanpa bukti medis yang sah karena racun itu telah luruh dalam darah tanpa jejak komersial. Aku terpaksa menelan bulat-bulat fakta pahit itu sendirian. Selama 1 tahun ini, hidupku terbagi menjadi 3 kuadran yang melelahkan. Memimpin perusahaan mendiang papa yang bergerak di bidang logistik, menjaga mama yang koma, dan menghadapi kepalsuan di dalam rumah tanggaku sendiri. Fisikku menyusut, lingkaran hitam di bawah mataku tak lagi bisa disembunyikan oleh kosmetik termahal sekalipun. Aku sengaja menampilkan diri sebagai sosok wanita yang rapuh, hancur, dan kehilangan arah di depan Arga dan ibunya. Aku ingin mereka berpikir bahwa mereka telah berhasil melemahkan jiwaku. Dan benar saja, begitu melihatku tampak tak berdaya, topeng kesopanan yang selama ini mereka pakai akhirnya terlepas sepenuhnya. Rumah mewah peninggalan orang tuaku yang dulu tenang dan elegan, kini berubah layaknya pasar malam yang bising dan kotor.
Puncaknya terjadi pada suatu akhir pekan. Aku baru saja pulang dari rumah sakit setelah semalaman terjaga menggenggam tangan mama yang dingin. Begitu melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, aku disambut oleh pemandangan yang membuat dadaku sesak menahan amarah. Rumahku penuh dengan orang asing. Ibu Ratna ternyata memboyong belasan kerabat jauhnya dari kampung halaman untuk menginap di rumahku tanpa izin, bahkan tanpa memberitahuku sepatah kata pun. Ruang tamu yang biasanya rapi kini berantakan. Anak-anak kecil berlarian menumpahkan sirup di atas sofa beludru impor dari Italia. Beberapa pria dewasa merokok dengan santai di dalam ruangan ber-AC, mengotori karpet rajutan tangan yang mahal dengan abu rokok. Di tengah kekacauan itu, Ibu Ratna duduk di kursi utama bagai seorang ratu yang sedang mengadakan pesta perjamuan, tertawa terbahak-bahak sambil memamerkan koleksi tas branded milikku yang dia ambil paksa dari kamar pribadi. Langkahku terhenti di ambang pintu ruang tengah ketika mendengar bunyi prats yang nyaring. Aku menoleh dan seketika jantungku seperti berhenti berdetak. Sebuah vas porselen kuno peninggalan almarhum. Papa, barang terakhir yang dibelikan Papa untuk Mama sebelum beliau wafat, kini telah pecah berkeping-keping di atas lantai. Salah satu sepupu Arga menyenggolnya saat sedang bercanda. Astaga, apa-apaan ini? Suaraku meninggi, tidak bisa lagi membendung rasa geram yang bergejolak di dada. Mendengar suaraku, suasana ruangan sempat hening sejenak. Namun, Ibu Ratna bukannya merasa bersalah atau meminta maaf. Dia malah mendengus malas dan melambaikan tangannya dengan remeh. Halah, Ayu, cuma vas tanah, lihat begitu saja kamu sampai teriak-teriak. Malu dilihat saudara-saudara Arga. Lagi pula, kamu kan kaya raya, tinggal beli lagi yang baru, apa susahnya? Jangan kikir jadi orang, tidak berkah hartamu. Ucap Ibu Ratna dengan nada ketus dan sangat merendahkan. Itu barang peninggalan almarhum Papa, Bu. Nilai sejarahnya tidak bisa diganti dengan uang. Ujarku, napasku memburu, air mata frustrasi mulai menggenang di pelupuk mataku. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku harus menahan diri untuk tidak mencabik-cabik wajah wanita tua di depanku ini. Tepat pada saat itu, Arga berjalan masuk dari pintu samping dengan setelan jas mahal yang dibeli dari uangku. Melihat perdebatan kami, dia langsung berjalan menghampiriku. Alih-alih menenangkan atau menegur ibunya, Arga justru menatapku dengan pandangan mata yang penuh kilat kemarahan dan kejengkelan. Ayu, cukup! Bisa tidak kamu tidak bikin malu aku di depan keluargaku sendiri? Bentak Arga. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, membuat kerabat-kerabatnya kini menonton kami dengan senyum menyindir. Aku yang bikin malu. Mereka merusak rumahku, Arga. Mereka menghancurkan barang berharga milik orang tuaku. Sahutku, menatap tajam langsung ke manik matanya. Arga maju satu langkah, mencengkeram lengan atasku dengan kasar, lalu berbisik dengan nada mengancam yang sangat dingin di dekat telingaku. Ini rumahku juga, Ayu. Aku suamimu. Kamu itu jarang di rumah. Egois. Setiap hari cuma tahu mengurus mayat hidup di rumah sakit dan mengabaikan urusan rumah tangga. Ibu dan saudaraku sengaja datang ke sini untuk meramaikan rumah ini supaya tidak seperti kuburan karena ulahmu yang tidak becus jadi istri. Mayat hidup. Dia menyebut ibuku yang sedang berjuang antara hidup dan mati sebagai mayat hidup. Kalimat kekejaman itu keluar dari mulut pria yang dulu menangis, memohon restu di depan ibuku agar diizinkan menikahiku. Lepaskan tanganmu, Arga, bisikku lirih. Sengaja menurunkan nada suaraku menjadi terdengar bergetar seolah-olah aku sangat ketakutan dan terintimidasi oleh bentakannya. Arga melepaskan cengkeramannya dengan sentakan kasar hingga tubuhku sedikit terhuyung. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Dengar ya, Ayu. Kamu itu sekarang sendirian. Ibumu sudah tidak bisa membantumu lagi. Kalau kamu masih terus bersikap sombong dan kikir seperti ini pada keluargaku, jangan salahkan aku kalau aku benar-benar pergi dan meninggalkanmu sendirian dengan ibumu yang sekarat itu. Ibu Ratna menimpali dari belakang dengan senyum kemenangan yang sangat lebar. Betul itu, Arga. Istri tidak tahu diuntung. Sudah untung ada yang mau menemani wanita mandul dan pembawa sial seperti dia.
Seluruh kerabat Arga berbisik-bisik sambil tertawa mengejekku. Di tengah ruang tengah rumahku sendiri, aku berdiri terisolasi, ditertawakan, dan diinjak-injak oleh keluarga parasit yang telah meracuni ibuku. Aku menundukkan kepala, membiarkan sebutir air mata jatuh ke lantai yang dipenuhi pecahan porselen. Mereka mengira air mata itu adalah tanda kekalahanku. Mereka mengira kelumpuhan emosionalku adalah bukti bahwa aku telah tak berdaya. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik kepala yang menunduk ini, aku sedang menghitung hari. Aku merekam setiap wajah yang tertawa sore ini. Aku mencatat setiap kalimat hinaan yang keluar dari mulut mereka. Sifat melunjak dan keserakahan mereka yang semakin tidak masuk akal ini justru menjadi bensin yang akan membakar seluruh hidup mereka dalam waktu dekat. Nikmatilah tawa kalian hari ini, wahai para iblis, karena setelah ini, aku yang akan tertawa paling keras di atas kehancuran kalian. Keserakahan manusia yang tidak memiliki urat malu adalah pemandangan paling menjijikkan di muka bumi. Ketika mereka melihat sekeliling mereka melemah, alih-alih mengulurkan tangan untuk membantu, mereka justru akan mengasah taring untuk mencabik-cabik sisa-sisa daging yang ada. Itulah yang dilakukan oleh Arga dan ibunya kepadaku. Mereka melihat kelelahan fisikku. Mereka menyaksikan air mataku yang mengalir setiap hari untuk Mama. Dan mereka mengira benteng pertahananku telah runtuh sepenuhnya. Mereka berpikir bahwa inilah momen paling tepat untuk melakukan serangan pamungkas, merebut seluruh hidupku. Malam itu, atmosfer di dalam rumah terasa sangat menekan, seolah oksigen telah diisap habis dari ruangan. Ibu Ratna menyuruh pelayan menyiapkan makan malam mewah, tentu saja dengan menggunakan uangku, dan memaksaku untuk duduk bersama mereka di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati berukir. Aku duduk dengan bahu yang sengaja kubuat merosot, tatapan mataku kosong menatap piring, menampilkan sosok istri yang depresi dan patah arang. Di seberang meja, Ibu Ratna dan Arga duduk berdampingan. Mereka tidak menyentuh makanan mereka sama sekali. Mereka menatapku bagai sepasang burung pemakan bangkai yang siap berpesta. Brak! Ibu Ratna tiba-tiba menggebrak meja makan dengan sangat keras. Gelas kristal di atas meja berdenting nyaring. Beberapa tetes air sup tumpah mengotori taplak meja yang putih bersih. Aku tersentak, berpura-pura ketakutan, dan memeluk kedua lenganku sendiri. Ayu, sampai kapan kamu mau bersikap seperti orang mati begini, ha? Bentak Ibu Ratna, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan malam. Setiap hari bolak-balik rumah sakit, buang-buang uang ratusan juta cuman untuk mengurus ibumu yang sudah jadi mayat hidup itu. Dia itu sudah tidak ada harapannya lagi. Otaknya sudah mati, cuma jantungnya saja yang dipompa alat. Mendengar kalimat sakral tentang Mama diucapkan dengan begitu kotor, darahku seketika berdesir hebat. Rasa panas menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Jariku mencengkeram rok yang kukenakan di bawah meja, hingga kukuku memutih. Aku harus menahan diri. Belum saatnya, Ayu. Tahan. Bu, tolong jaga ucapan ibu. Dia itu mama kandungku. Ujarku dengan suara yang sengaja kubuat bergetar, setengah berbisik sambil menundukkan kepala sedalam mungkin, agar mereka tidak melihat kilat pembunuhan di mataku. Ibumu sudah tidak berguna untuk masa depanmu, Ayu. Yang berguna itu suamimu. Ibu Ratna condong ke depan, wajahnya yang penuh keriput keserakahan kini, hanya berjarak beberapa jengkal dari wajahku. Sekarang, mumpung kamu masih waras, ibu minta kamu fokus urus suami. Serahkan seluruh saham mayoritas perusahaan peninggalan ayahmu kepada Arga. Angkat Arga menjadi direktur utama minggu ini juga. Dan satu lagi, rumah mewah ini harus segera kamu balik nama atas nama Arga pribadi. Aku mendongak, memasang wajah syok yang sangat dramatis. Balik nama rumah, menyerahkan perusahaan. Bu, perusahaan itu adalah keringat darah ayahku selama puluhan tahun. Rumah ini adalah tempat tinggalku sejak kecil. Bagaimana bisa aku menyerahkannya begitu saja pada Arga? Ibu Ratna mendengus kencang, lalu menyenggol lengan Arga dengan kasar, memberi kode agar anaknya mulai angkat bicara. Arga berdeham, memperbaiki posisi duduknya menjadi sangat angkuh. Dia menatapku tanpa ada sedikit pun rasa bersalah, melupakan semua janji manisnya di masa lalu. Ayu, dengarkan ibu. Ini demi kebaikan kita bersama.
Kamu sekarang sudah tidak fokus mengurus perusahaan. Saham perusahaan kita terus berfluktuasi karena direksimu tahu pimpinannya sedang tidak stabil secara mental. Kalau aku mengambil alih sebagai direktur utama, semua asetmu akan aman di bawah kendaliku sebagai suamimu. Tapi rumah ini, kenapa harus balik nama atas namamu, Arga? Tanyaku, membiarkan air mata buatan mulai membasahi pipiku. Itu sebagai jaminan, Ayu. Potong Arga dengan nada suara yang mulai meninggi dan tidak sabaran. Jaminan kalau kamu menghargaiku sebagai kepala keluarga. Aku tidak mau selamanya dicap sebagai menumpang di rumah istri kaya. Lagi pula, kalau rumah ini atas namaku, bukankah ini juga akan menjadi aset anak-anak kita nanti? Aku menggelengkan kepala perlahan, berpura-pura menolak. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Ini terlalu berlebihan. Mendengar penolakanku, wajah Arga seketika berubah menjadi sangat dingin dan kejam. Dia berdiri dari kursinya, menatapku dari atas dengan pandangan muak yang sangat kentara. Oke, kalau itu maumu, ujar Arga dengan nada mengancam yang sangat datar namun menusuk. Kalau kamu lebih memilih mempertahankan harta-harta mati ini daripada menghargai suamimu sendiri, maka besok aku akan menyuruh pengacara untuk mengurus surat cerai kita. Aku akan pergi dari rumah ini, dan aku akan memastikan seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah istri egois yang kikir. Kamu akan ditinggalkan sendirian, Ayu. Sendirian di rumah besar ini, menjaga ibumu yang sekarat sampai kamu ikut gila bersama mayat hidup itu. Betul, cerai saja, Arga. Biar wanita kikir ini tahu rasa bagaimana rasanya hidup sebatang kara tanpa ada laki-laki yang mengurusnya. Timpal Ibu Ratna dengan tawa mengejek yang melengking tinggi. Mendengar ancaman cerai dan hinaan bertubi-tubi itu, aku langsung berdiri dari kursi, menutup wajahku dengan kedua tangan, dan menangis histeris seolah-olah duniaku telah hancur lebur saat itu juga. Aku berlari meninggalkan meja makan, menaiki anak tangga dengan terburu-buru menuju kamar tidurku, lalu membanting pintu dengan keras. Dari luar kamar, aku masih bisa mendengar samar-samar suara tawa kepuasan dari Ibu Ratna dan Arga di ruang makan. Mereka mengira mereka telah menang. Mereka mengira ancaman cerai itu berhasil meremukkan jiwaku hingga tak bersisa. Begitu pintu kamar terkunci rapat, aku menurunkan kedua tanganku dari wajah. Air mata yang tadi mengalir deras seketika mengering, digantikan oleh ekspresi wajah yang sedingin es. Tangisan histerisku hilang tanpa bekas dalam sekejap mata. Aku berjalan pelan menuju cermin besar di sudut kamar, menatap pantulan diriku sendiri. Lalu seulas senyum kemenangan yang sangat tipis terukir di bibirku. Mereka telah masuk ke dalam perangkapku terlalu dalam. Tuntutan gila mereka malam ini adalah bukti konkret yang selama ini aku tunggu-tunggu untuk menunjukkan seberapa jauh batas kegilaan dan keserakahan mereka. Mereka mengira aku menangis karena terpojok dan takut kehilangan Arga. Sungguh naif. Aku menangis karena aku menyadari hari kehancuran mereka sudah berada di depan mata. Dan aku tidak sabar untuk mengeksekusinya. Silakan rayakan kemenangan semu kalian malam ini, para parasit, karena esok hari, badai karma yang sesungguhnya akan mulai menggulung hidup kalian. Kebenaran seringkali memiliki caranya sendiri untuk menampakkan diri, meluncur bebas di saat kegelapan merasa telah menang mutlak. Pagi hari setelah malam penuh ancaman gila itu, rumah megah ini terasa seperti kuburan yang sunyi. Arga dan ibunya pergi pagi-pagi sekali dengan mobil sport milikku. Mungkin bersenang-senang, yakin bahwa dalam hitungan hari, mereka akan menjadi penguasa sah atas seluruh kekayaanku. Kepergian mereka memberiku ruang untuk bernapas, sekaligus ruang untuk menelisik kembali setiap jengkal kenangan pahit di rumah ini. Langkah kakiku membawaku kembali ke ruang tamu tua. Sudut ruangan tempat 1 tahun lalu, Mama ambruk dengan mulut menyemburkan darah. Rasa perih itu kembali menghantam dadaku begitu melihat lantai marmer yang kini kosong, tempat di mana vas porselen almarhum Papa hancur 2 hari lalu karena ulah kerabat parasit Arga. Aku berlutut di sana, meraba lantai yang dingin, membiarkan rasa sunyi merayap ke dalam sukmaku. Saat itulah, ketika pandanganku menyusuri deretan rak buku kayu jati tua yang berdebu di sudut ruangan, mataku menangkap sesuatu yang asing. Sebuah kilatan lensa kecil yang tertutup debu tebal di sela-sela buku ensiklopedia tua.
Jantungku tiba-tiba berdegup kencang secara tidak wajar. Aku berdiri perlahan, mendekati rak tersebut, dan mengulurkan tanganku untuk mengambil sebuah benda berbentuk bola hitam kecil sebesar bola bekel. Itu adalah kamera pemantau nirkabel, hidden cam. Mini berbentuk dekorasi yang pernah kupasang 3 tahun lalu. Dulu, aku memasangnya hanya untuk memantau anak anjing pudel peliharaan mama yang suka merusak buku-buku di ruangan ini. Setelah anjing itu mati, aku benar-benar melupakan keberadaan kamera kecil ini. Aku bahkan mengira alat ini sudah mati karena dayanya habis. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku membawa kamera kecil itu ke dalam ruang kerjaku. Aku membersihkan debunya, menyambungkannya ke laptop melalui kabel data, dan menahan napas saat menyadari lampu indikator dayanya masih berkedip samar. Kamera ini terhubung dengan sistem penyimpanan awan, cloud storage, langganan tahunan perusahaan, yang otomatis memotong saldo rekeningku setiap bulan. Artinya, kamera ini terus merekam tanpa henti selama bertahun-tahun. Jemariku gemetar di atas keyboard saat mengetik tanggal tepat 1 tahun yang lalu. Hari di mana dunia mamaku dihancurkan. Hari di mana teh hangat melati itu disajikan. Layar laptopku berkedip, menampilkan rekaman video beresolusi tinggi dengan sudut pandang yang mencakup seluruh ruang tamu tua dan sebagian koridor menuju dapur. Aku menekan tombol play. Di layar, aku melihat diriku sendiri yang baru pulang kantor, tampak lelah. Aku melihat mama duduk di sofa dengan senyum hangatnya yang khas. Lalu, adegan berganti saat Ibu Ratna berjalan terburu-buru menuju dapur untuk membuatkan teh. Sudut kamera ini sangat krusial. Ia mampu menangkap area meja bar kecil di depan dapur yang tidak terlihat dari ruang tamu utama, tempat di mana Ibu Ratna menyiapkan nampan. Aku memperbesar gambar, zoom in ke arah tangan Ibu Ratna. Darahku seketika berdesir hebat, dingin menjalar ke seluruh sumsum tulangku. Di dalam video itu, Ibu Ratna tidak langsung menuangkan air panas. Dia mengedarkan pandangan ke kiri dan ke kanan dengan sangat waspada, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Dari balik lengan bajunya, wanita tua keparat itu mengeluarkan sebuah bungkusan plastik klip kecil berisi bubuk berwarna abu-abu pekat. Dengan gerakan cepat dan tanpa ragu, dia menuangkan seluruh isi bubuk itu ke dalam cangkir porselen yang ditujukan untuk mamaku. Dia mengaduknya menggunakan sendok dengan senyum yang sangat mengerikan, senyum iblis yang haus akan darah. Tak sampai di situ, sebelum melangkah keluar menuju ruang tamu, Ibu Ratna mendekatkan wajahnya ke arah cangkir itu, mengangguk puas, dan bibirnya berkomat kamit dengan sangat jelas. Berkat mikrofon bersensitivitas tinggi pada kamera tersebut, suaranya terdengar berbisik namun sangat nyaring di telingaku. "Mati kamu, Sarah! Mati kamu! Biar semua hartamu dan perusahaanmu jatuh dan jadi milik anakku, Arga. Menantu kikirmu itu tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kamu." Dek! Duniaku rasanya runtuh seada-adanya. Aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan sekuat tenaga, demi menahan jeritan histeris yang nyaris meledak dari tenggorokanku. Air mata amarah, rasa sakit, dan kebencian yang teramat sangat tumpah ruah, membasahi pipiku, mengalir deras tanpa bisa kubendung. Dadaku naik turun dengan hebat. Napasku terasa sesak seperti dicekik oleh kenyataan yang teramat biadab ini. Selama 1 tahun ini, mamaku tersiksa di atas ranjang rumah sakit, dipasangi belasan selang penopang hidup, tubuhnya kurus kering berjuang melawan maut. Semua itu bukan karena penyakit. Semua itu karena keserakahan iblis berwajah mertua yang dengan tega meracuninya demi merebut harta peninggalan keluargaku. Aku menangis sejadi-jadinya di atas meja kerja, memukul dadaku sendiri yang terasa sangat sesak. Mengapa aku bisa sebuta dan sebodoh ini menikahi anak dari seorang pembunuh? Namun tangisan itu tidak berlangsung lama. Perlahan, aku menegakkan tubuhku. Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar menggunakan punggung tangan. Rasa sedih dan hancur yang tadi menguasai jiwaku kini menguap, bermutasi menjadi sebuah energi dingin yang mengkristal di dalam dada. Mataku yang semula basah kini menatap tajam ke arah layar laptop, memandangi wajah Ibu Ratna yang membeku di dalam video. "Kalian salah memilih lawan," bisikku dengan suara yang sangat dingin, sedingin es di kutub utara. Rasa takutku hilang sepenuhnya. Rasa frustrasiku hancur lebur berganti menjadi rencana pembalasan yang sangat rapi.
Aku segera menyalin file video tersebut ke dalam 3 flash disk berbeda, lalu mengirimkan salinan digitalnya langsung kepada pengacara pribadi keluarga kami, serta seorang petinggi kepolisian yang merupakan sahabat karib almarhum ayahku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan yang kembali mengalir ke dalam setiap jengkal tubuhku. Arga dan ibunya menginginkan perusahaanku, mereka menginginkan rumah ini. Baik, aku akan memberikannya kepada mereka. Aku akan membiarkan mereka merasa berada di puncak dunia, menggenggam semua ilusi kekayaan yang mereka dambakan. Aku akan membiarkan mereka tersenyum sombong beberapa hari lagi. Sebab, dari tempat mereka berdiri di puncak nanti, aku sendiri yang akan menarik karpet di bawah kaki mereka, memastikan mereka jatuh terhempas ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam, paling menyakitkan, dan berakhir mendekam di balik jeruji besi seumur hidup mereka. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Kemarahan yang meledak-ledak adalah senjata bagi orang bodoh. Bagi seorang pewaris yang telah dididik di dunia bisnis yang kejam sejak belia, aku tahu bahwa balas dendam terbaik tidak dilakukan dengan maki-maki atau tamparan fisik. Balas dendam terbaik diracik dalam keheningan, dieksekusi dengan keanggunan, dan disajikan saat musuh berada di puncak rasa jemawa mereka. Setelah badai air mata di ruang kerjaku mereda, yang tersisa dari diriku hanyalah ruang hampa yang dingin. Rasa cintaku pada Arga telah mati, membusuk bersama racun yang mereka cekoki ke tubuh ibuku. Langkah pertama yang aku lakukan adalah memastikan keselamatan Mama. Aku tidak bisa membiarkan Mama tetap berada di rumah sakit umum yang mudah diakses oleh Arga atau ibunya. Dengan bantuan Pak Bram, pengacara setia keluarga kami yang sudah kuanggap seperti paman sendiri, aku memindahkan Mama secara rahasia di sepertiga malam. Kami membawa Mama ke sebuah klinik saraf VVIP privat milik sahabat almarhum Papa di pinggiran Jakarta. Tempat itu dijaga ketat oleh sistem keamanan berlapis dan tidak sembarang orang bisa masuk. Di sana, Mama akan aman dari jangkauan tangan-tangan kotor mereka. Sore harinya, aku mengadakan pertemuan rahasia dengan Pak Bram di kantor hukumnya. Ketika aku memutar video rekaman Ibu Ratna yang meracuni Mama, pria paruh baya yang biasanya tenang itu langsung menggebrak meja kerja setebal jati miliknya. Wajahnya merah padam menahan murka. "Biadab! Ini pembunuhan berencana, Ayu. Kita harus serahkan video ini ke polisi sekarang juga. Detik ini juga saya akan buat laporan agar mereka berdua langsung diseret ke sel." Suara Pak Bram bergetar hebat karena amarah. Aku menyentuh lengan Pak Bram, tersenyum dengan sangat tenang. Ketenangan yang justru membuat Pak Bram tertegun. "Jangan sekarang, Pak Bram. Kalau mereka ditangkap sekarang, mereka hanya akan mendapat hukuman penjara. Itu terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya merangkak di tanah, kehilangan harga diri, miskin, dan dikhianati oleh ekspektasi mereka sendiri. Aku ingin menghancurkan mereka secara finansial, mental, baru kemudian menyerahkan mereka ke hukum." Pak Bram menatapku lama, lalu seulas senyum tipis muncul di wajahnya yang tegas. "Apa yang kamu rencanakan, Ayu? Mereka meminta seluruh saham perusahaan dan rumah mewahku, kan? Mari kita berikan apa yang mereka mau. Tapi, dengan cara kita." Bisikku penuh arti. Kami menghabiskan waktu hingga larut malam untuk menyusun sebuah dokumen hukum khusus. Sebuah dokumen jebakan yang sekilas terlihat seperti penyerahan aset, namun di balik pasal-pasal bahasa hukum yang rumit, itu adalah surat pengakuan utang mutlak atas seluruh kerugian anak perusahaan fiktif yang sengaja kami siapkan. Keesokan harinya, aku pulang ke rumah. Aku sengaja mengacak-acak rambutku, menghapus sisa riasan wajah, dan berjalan dengan langkah gontai. Di ruang tengah, Arga dan Ibu Ratna sedang asyik menonton televisi sambil menikmati camilan mahal. Melihat kedatanganku yang tampak mengenaskan, Arga berdiri dengan angkuh. "Bagaimana, Ayu? Sudah siap menandatangani surat cerai kita? Atau kamu sudah sadar seberapa tidak bergunanya kamu tanpa suami?" Aku menjatuhkan diriku di sofa di depan mereka, menundukkan kepala, dan membiarkan suaranya terdengar bergetar hebat. "Arga, Ibu, aku menyerah. Aku tidak kuat lagi. Perusahaan kacau, Mama tidak kunjung sadar, dan sekarang kamu mengancam akan meninggalkanku. Aku tidak mau hidup sebatang kara." Ibu Ratna langsung menegakkan posisi duduknya,
Matanya berbinar-binar penuh kelicikan yang tak terbendung. Nah, begitu dong. Sadar juga kamu akhirnya. Jadi kamu mau turuti kemauan suami. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Aku akan serahkan jabatan direktur utama dan saham mayoritas kepada Arga. Rumah ini juga akan kubalik nama atas nama Arga pribadi. Tapi aku mohon, jangan tinggalkan aku. Mari kita rayakan ini dengan mengadakan makan malam keluarga besar minggu depan di rumah ini. Aku yang akan menyiapkan semuanya. Di hadapan seluruh keluarga besarmu, aku akan serahkan semua dokumen itu pada Arga. Arga langsung tersenyum lebar, senyuman paling menjijikkan yang pernah kulihat. Dia menghampiriku, memeluk bahuku dengan pura-pura hangat. Pilihan yang cerdas, Ayu sayang. Ini semua kan juga demi masa depan kita. Sejak hari itu, umpan manis yang kutebar mulai dilahap dengan serakah. Berpikir bahwa dalam waktu seminggu mereka akan menjadi miliarder baru penguasa perusahaan logistik raksasa, Arga dan ibunya mulai kehilangan akal sehat. Mereka bertindak seolah-olah uang sudah mengalir di kantong mereka. Arga langsung mendatangi dealer mobil mewah, memesan sebuah mobil sport, keluaran terbaru menggunakan sistem inden dengan jaminan kartu kredit, yang sengaja kulonggarkan limitnya untuk sementara waktu. Sementara Ibu Ratna, wanita tua itu mengundang teman-teman arisannya ke butik-butik desainer ternama, memborong perhiasan berlian dan tas-tas bermerek dengan berutang pada beberapa kenalannya, dengan sombongnya sesumbar. Minggu depan anakku jadi CEO, utang-utang kecil begini langsung kulunasi tunai. Aku memperhatikan semua kegilaan itu dari balik jendela kamarku. Setiap kali melihat mereka tertawa riang memamerkan barang belanjaan baru yang didapat dari utang, aku hanya bisa tersenyum dingin. Mereka tidak tahu bahwa setiap rupiah yang mereka belanjakan saat ini adalah paku-paku tajam yang sedang mereka tancapkan sendiri di atas peti mati, masa depan mereka. Nikmatilah hari-hari penuh kemewahan semu ini, suamiku tersayang dan mertuaku yang terhormat. Berlarilah setinggi mungkin, karena tak lama lagi, langit tempat kalian berdiri akan runtuh menimpa kepala kalian sendiri. Hari yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Sabtu malam itu, rumah peninggalan orang tuaku, yang biasanya hening dan elegan berubah total, menjadi panggung sirkus yang dipenuhi riuh tawa melengking dan obrolan kasar. Arga dan Ibu Ratna benar-benar memanfaatkan momen ini untuk memamerkan kesuksesan semu mereka. Mereka mengundang hampir seluruh keluarga besar mereka, dari kampung halaman, paman, bibi, sepupu, hingga kerabat jauh, yang bahkan tidak pernah memunculkan batang hidungnya saat pesta pernikahan kami dulu. Lebih dari 30 orang kini memadati rumahku. Pemandangan di dalam ruang tengah membuat hatiku perih, namun aku terus merapalkan mantra di dalam hati. Tahan, Ayu. Ini adalah malam terakhir mereka bersenang-senang. Keluarga parasit itu bertindak seolah-olah mereka adalah pemilik baru istana ini. Beberapa bibi Arga dengan lancang membuka-buka lemari pajangan, menyentuh tas-tas branded milikku dengan tangan yang masih berminyak setelah menyantap hidangan, dan membanding-bandingkan harganya dengan norak. Sepupu-sepupu laki-laki Arga tanpa tahu malu menaikkan kaki mereka yang kotor ke atas meja kopi kayu mahoni, sambil merokok dan membuang abunya sembarangan. Rumah yang dibangun ayahku dengan penuh cita rasa seni, kini tampak seperti losmen murah yang tak terawat. Di tengah kekacauan itu, Arga berdiri di dekat tangga dengan setelan jas desainer terbaru yang harganya setara dengan 3 bulan gaji lamanya. Dia memegang gelas berisi sirup dengan gaya yang dipaksakan meniru para ekspatriat, tersenyum jemawa kepada setiap kerabat yang menyapanya dengan pujian setinggi langit. Wah, Arga, kamu hebat sekali sekarang, nak. Benar-benar mengangkat derajat keluarga. Tidak salah dulu kamu menikahi anak sultan. Sekarang semua hartanya jatuh ke tanganmu, puji salah seorang pamannya sambil menepuk-nepuk bahu Arga dengan bangga. Arga tertawa jumawa, mendongakkan kepalanya dengan angkuh. Tentu saja, Paman. Laki-laki itu harus punya kuasa. Ayu itu cuma perempuan. Dia tidak akan becus memimpin perusahaan sebesar itu tanpa bimbinganku. Mulai minggu depan, akulah yang memegang kendali penuh. Aku berjalan perlahan dari arah dapur, mengenakan pakaian yang sengaja kubuat sederhana, sebuah gaun rumahan polos tanpa perhiasan sepeser pun.
Wajahku kupoles seminimal mungkin untuk menciptakan kesan bahwa aku adalah istri yang telah tunduk, tak berdaya, dan pasrah pada nasib. Begitu aku melangkah masuk ke ruang tengah membawa nampan berisi camilan tambahan, obrolan keluarga besar itu mendadak mereda. Mereka menatapku dengan pandangan yang bervariasi, mulai dari tatapan meremehkan, sinis, hingga kepuasan yang mengejek. Ini dia menantu kikir kita yang sok kaya dulu, bisik seorang bibi Arga kepada kerabat di sebelahnya, namun dengan volume suara yang sengaja dikeraskan agar aku bisa mendengarnya. Lihat tuh, sekarang penampilannya seperti pembantu. Mana ada lagi lagak bos besarnya. Memang sudah takdirnya dia harus tunduk di bawah kaki Arga. Aku berpura-pura tidak mendengar hinaan itu. Aku menundukkan kepala dalam-dalam, meletakkan nampan di atas meja dengan tangan yang sedikit digetarkan. Tepat pada saat itulah, Ibu Ratna berjalan mendekat dari ruang makan. Malam itu, dia berdandan sangat mencolok dengan kalung berlian imitasi yang besar berkilauan di lehernya dan gaun brokat merah menyala. Dia memandangku dari atas ke bawah dengan senyum kemenangan yang paling menjijikkan yang pernah kulihat seumur hidupku. Di hadapan seluruh keluarga besarnya, dia sengaja ingin mempermalukanku sedalam mungkin. "Perhatian semuanya, tolong dengarkan ibu sejenak," seru Ibu Ratna dengan suara cemprengnya yang melengking, menarik perhatian seluruh ruangan. Suasana seketika hening. Ibu Ratna berjalan ke tengah ruangan, lalu menepuk tangannya dengan sombong. "Mulai malam ini, lupakan semua cerita kalau anakku menumpang di rumah ini. Akhirnya, rumah ini punya pemilik yang sah. Semua aset, saham, dan sertifikat rumah mewah ini akan diserahkan Ayu kepada Arga malam ini juga." Tepuk tangan riuh dan sorak-sorai langsung bergemuruh dari keluarga besar mereka. Mereka bersorak seolah-olah baru saja memenangkan lotre, saling berpelukan dan mengucapkan selamat kepada Arga yang membusungkan dadanya penuh keangkuhan. Ibu Ratna kemudian berbalik menatapku. Matanya memancarkan kilat kebencian, sekaligus kepuasan yang tak tertahankan. Dia menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang memakai cincin batu besar. "Ayu, jangan cuma berdiri bodoh di situ seperti patung. Ayu, ambilkan minum untuk saudara-saudara Arga. Kerongkongan mereka kering setelah perjalanan jauh. Cepat ke dapur, buatkan es sirup yang manis, dan antarkan ke sini satu persatu. Belajarlah jadi istri dan menantu yang tahu melayani." Perintah Ibu Ratna dengan nada membentak, memperlakukan aku layaknya seorang pelayan baru di rumahku sendiri. Arga hanya diam menyaksikan ibunya menginjak-injak harga diriku di depan umum. Dia justru menatapku dengan senyuman dingin, seolah ingin menegaskan bahwa inilah posisiku yang baru di bawah kekuasaannya. Semua mata tertuju padaku, menunggu ledakan amarahku atau tangisan frustrasiku. Namun, apa yang mereka dapatkan justru di luar dugaan. Aku mengangkat kepalaku perlahan, lalu seulas senyum yang sangat manis. Senyuman yang sangat patuh dan tenang, terukir di bibirku. "Baik, Bu. Sebentar ya, saya ambilkan minum untuk semua saudara Arga," jawabku dengan suara yang lembut dan penuh kesopanan. Aku berbalik dan berjalan dengan tenang menuju dapur. Begitu tubuhku membelakangi kerumunan manusia serakah itu, senyuman manis di wajahku seketika lenyap, digantikan oleh ekspresi sedingin es yang mematikan. Mataku melirik ke arah jam dinding besar di lorong dapur. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Kurang dari 30 menit lagi, pengacaraku dan tim kepolisian akan tiba. Aku menuangkan air ke dalam gelas-gelas kristal dengan tangan yang sangat stabil. Rasa geram dan jijik yang menumpuk di dadaku selama 1 tahun ini kini berubah menjadi bahan bakar ketenangan yang mutlak. Mereka mengira kepatuhanku adalah tanda kekalahan. Mereka mengira umpan manis yang mereka lahap dengan serakah ini tidak memiliki mata kail yang tajam. Silakan tertawa. Silakan menghinaku sesuka hati kalian malam ini. Reguklah ilusi kekayaan ini sampai kalian mabuk. Karena dalam beberapa menit ke depan, gelas-gelas kemewahan yang sedang kalian pegang akan pecah berantakan, dan kalian semua akan merangkak di lantai memohon ampunan dariku. Momen skakmat sudah berada di ambang pintu. Aku melangkah keluar dari dapur dengan nampan besar di kedua tanganku, membagikan gelas-gelas sirup manis itu kepada satu persatu keluarga parasit yang tengah duduk bersandar dengan angkuh,
Mereka menerimanya tanpa ucapan terima kasih. Beberapa bahkan sengaja memalingkan muka seolah-olah menyentuh pandanganku, akan menurunkan derajat mereka yang baru saja naik kelas. Aku menatap Arga yang berdiri di ujung ruangan, menepuk-nepuk saku jasnya tempat pulpen mahal berujung emas berada. Dia sudah tidak sabar untuk menorehkan tintanya di atas dokumen kehancuranku. Ayo cepat. Jangan buang-buang waktu lagi dengan urusan dapur. Panggil Arga dengan nada memerintah. Suaranya lantang bergema di antara obrolan keluarganya. Bawa dokumennya ke ruang makan. Paman, bibi, dan ibu sudah ingin melihat legalitas kepemimpinan baruku. Aku mengangguk patuh, meletakkan nampan kosong, lalu berjalan menuju ruang kerja untuk mengambil map kulit hitam tebal berisi dokumen yang sudah disiapkan oleh Pak Bram. Saat jemariku menyentuh permukaan map yang dingin itu, sebuah gelombang kepuasan yang pekat mulai menjalar di dadaku. Malam ini, di ruangan ini, sandiwara 1 tahun ini akan berakhir. Ketika aku memasuki ruang makan, seluruh keluarga besar Arga sudah berkumpul, mengelilingi meja makan jati yang panjang. Di ujung meja, sebuah layar proyektor besar berukuran 2 meter yang biasanya digunakan ayahku untuk presentasi bisnis privat telah diturunkan. Arga dan Ibu Ratna duduk di kursi utama, tampak seperti raja dan ratu semalam yang siap menerima upeti. Letakkan di sini, Ayu, ujar Ibu Ratna sambil mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan kuku palsunya yang panjang. Dan tolong, nyalakan proyektornya. Arga bilang kamu mau menampilkan profil perusahaan sebagai sambutan untuk keluarga kita, kan? Biar semua saudara di sini tahu seberapa besar kekayaan yang sekarang dipimpin oleh anakku. Aku meletakkan map hitam itu tepat di hadapan Arga. Tangannya yang gemetar karena keserakahan langsung membuka map tersebut, matanya berbinar-binar membaca baris demi baris kalimat di sana, meskipun aku tahu dia terlalu bodoh untuk memahami jebakan hukum yang tersembunyi di dalamnya. Ya, Bu. Saya sudah menyiapkan sesuatu yang sangat spesial di layar ini. Sebuah kenangan berharga yang membuat malam penyerahan harta ini bisa terjadi. Jawabku tenang, sambil berjalan menuju laptop yang terhubung ke proyektor di sudut ruangan. Aku menekan tombol enter. Lampu ruang makan tiba-tiba padam secara otomatis, menyisakan cahaya putih terang yang menembak dari lensa proyektor ke arah layar putih besar di depan kami. Suasana ruangan mendadak sunyi, dipenuhi rasa penasaran dari para kerabat yang condong ke depan untuk melihat keberhasilan Arga. Namun, layar itu tidak menampilkan logo perusahaan logistik milik ayahku. Layar itu menampilkan sebuah rekaman video CCTV yang statis dengan sudut pandang ruang tamu tua rumah ini. Tanggal di pojok kanan atas berkedip merah. 16 Juni yang lalu. Tepat 1 tahun yang lalu. Arga mengernyitkan dahi, menghentikan aktivitas membaca dokumennya. Ayu, ini video apa? Kenapa memutar rekaman rumah setahun lalu? Aku tidak menjawab. Di dalam video, sosok mama muncul, duduk dengan anggun di sofa, disusul oleh kedatangan Ibu Ratna yang turun dari tangga dengan senyum ramah yang dibuat-buat. Di layar besar itu, setiap detail gerakan mereka terlihat dengan sangat jelas. Lalu, kamera bergeser fokus saat Ibu Ratna berjalan terburu-buru menuju meja bar dapur untuk menyiapkan teh hangat melati. Layar proyektor yang besar membuat setiap jengkal, tindakan wanita tua itu terpampang tanpa bisa ditutupi. Seluruh ruangan mendadak senyap saat melihat Ibu Ratna di dalam video mulai mengedarkan pandangan ke sekelilingnya dengan gestur yang sangat mencurigakan dan waspada. Detik berikutnya, seluruh orang di ruangan itu menahan napas. Di layar yang jernih itu, Ibu Ratna terlihat merogoh bagian dalam lengan bajunya, mengeluarkan sebuah kantong plastik klip kecil berisi bubuk abu-abu pekat, lalu menuangkan seluruh refleks bubuk itu ke dalam cangkir teh porselen yang ditujukan untuk mamaku. Dia mengaduknya dengan cepat. Wajahnya di layar menampilkan senyuman iblis yang sangat mengerikan. Ibu, bisik Arga. Suaranya tiba-tiba bergetar hebat. Dia menoleh ke arah ibunya yang duduk di sebelahnya. Ibu Ratna yang semula duduk dengan dagu terangkat, kini membeku bagai patung batu. Warna merah di pipinya akibat riasan tebal seketika pudar, berganti menjadi pucat pasi sewarna mayat. Matanya terbelalak menatap layar proyektor, tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Puncaknya adalah ketika suara berbisik dari speaker teater. Rumah berdentum nyaring,
memenuhi setiap sudut ruang makan yang sunyi mencekam. Mati kamu, Sarah. Mati kamu. Biar semua hartamu dan perusahaanmu jatuh dan jadi milik anakku. Arga, menantu kikirmu itu tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kamu. Gubrak. Salah seorang bibi Arga menjatuhkan gelas sirupnya hingga pecah berantakan di atas lantai, namun tidak ada satupun orang yang menoleh. Semua mata kini tertuju pada Ibu Ratna dengan pandangan horor dan ketakutan. Suasana perayaan yang beberapa menit lalu dipenuhi tawa sombong, kini berubah drastis menjadi suasana mencekam seperti di dalam kamar mayat. Ibu Ratna mulai gemetar hebat. Butiran keringat dingin berukuran besar mulai bercucuran dari dahi dan pelipisnya, merusak riasan bedak tebalnya. Bibirnya bergetar, terbuka dan tertutup tanpa mampu mengeluarkan satu kata pun. Dia panik luar biasa hingga napasnya terdengar memburu dan tersendat. Aku berjalan perlahan dari sudut ruangan, melangkah ke tengah ruang makan di bawah sorotan sisa cahaya proyektor. Aku tidak lagi berjalan dengan bahu merosot. Aku berdiri tegak, mendongakkan kepala dengan wibawa mutlak seorang CEO, menatap sepasang iblis di depanku dengan tatapan yang sanggup membekukan darah mereka. Aku melipat kedua tanganku di dada. Lalu seulas senyum dingin yang penuh kemenangan terukir di bibirku. Kalian pikir aku bodoh? Suaraku memecah keheningan. Terdengar begitu tajam dan berwibawa, membuat beberapa kerabat Arga tersentak mundur karena ketakutan. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan pada ibuku 1 tahun yang lalu? Selamat menikmati hidangan terakhir kalian di rumahku, para pembunuh. Suasana di dalam ruang makan yang beberapa menit lalu dipenuhi tawa sombong dan aroma keserakahan, seketika berubah menjadi senyap yang mencekam. Keheningan itu begitu pekat, hingga deru napas Arga yang memburu terdengar seperti tikus yang terpeperangkap di dalam lubang. Semua pasang mata dari keluarga besarnya yang tadi memandangku dengan tatapan merendahkan, kini beralih menatap Ibu Ratna dengan pandangan horor yang tak terbendung. Arga menatapku dengan mata yang membelalak syok, wajahnya yang semula kemerahan, karena rasa jemawa langsung berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Tangannya yang memegang pulpen emas bergetar begitu hebat, hingga pulpen itu terlepas dari jemarinya, menggelinding di atas meja jati dan jatuh ke lantai, menghasilkan bunyi tak berdaya yang memecah kesunyian. Ayo, apa-apaan ini? Ini pasti rekayasa. Kamu sengaja mengedit video ini untuk memfitnah ibuku, kan? Teriak Arga, suaranya melengking sumbang, mencoba mencari pembenaran di tengah rasa takut yang mulai mencengkeram dadanya. Sementara itu, Ibu Ratna, wanita paruh baya yang baru saja berlagak bagai ratu jagat dan memerintahku layaknya pelayan, kini tampak seperti pesakitan yang siap dieksekusi. Riasan bedak tebalnya tidak lagi mampu menyembunyikan rona ketakutan. Butiran keringat dingin berukuran besar mengalir deras dari pelipisnya, melunturkan riasan wajahnya hingga tampak mengerikan. Bibirnya bergetar hebat, terbuka, dan tertutup tanpa mampu mengeluarkan satu kata pun yang koheren. Rasa panik yang teramat sangat mengunci tenggorokannya. Aku tidak membalas teriakan Arga dengan amarah. Aku justru berjalan mendekati meja makan, melipat kedua tanganku di dada, lalu melepaskan sebuah tawa renyah yang terdengar begitu dingin, sebuah tawa yang sanggup membuat bulu kuduk mereka semua berdiri. Fitnah, Arga? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk. Kamera tersembunyi itu tidak pernah berbohong. Ibumu, dengan tangan kotornya sendiri, menuangkan racun ke dalam cangkir ibuku tepat di rumah ini. Dan kamu tahu semuanya, bukan? Ayu, tolong, ini salah paham. Ibu tidak bermaksud begitu. Jeng Sarah kan waktu itu mengeluh pusing, ibu cuma mau kasih jamu tradisional. Akhirnya, Ibu Ratna berhasil membuka suaranya, memekik histeris sambil mencoba bangkit dari kursinya, tangannya menggapai-gapai ke arahku dengan gestur memohon yang sangat menggelikan. Cukup sandiwara menjijikkan ini. Brak! Pintu besar ruang makan tiba-tiba terbuka lebar dari luar. Pak Bram, pengacara keluarga kami, melangkah masuk dengan wibawa mutlaknya, diikuti oleh 3 orang pria berseragam necis dari pihak Bank Swasta Nasional, serta 8 orang petugas keamanan berbadan tegap yang mengenakan pakaian hitam-hitam. Kehadiran mereka seketika menghancurkan sisa-sisa keberanian keluarga Arga.
Arga yang mulai menyadari situasi yang berbalik arah, dengan gerakan panik langsung membuka kembali map hitam tebal di hadapannya. Matanya membaca dengan tergesa-gesa lembaran dokumen yang baru saja dia tanda tangani dengan meterai sah beberapa menit lalu. Dan saat matanya menangkap baris judul di bagian atas dokumen tersebut, seluruh tubuh Arga mendadak lemas. Lembaran itu bukanlah surat penyerahan saham perusahaan ataupun balik nama rumah mewah ini. Judul yang tertera di sana, yang luput dari ketelitiannya akibat dibutakan oleh keserakahan adalah Surat Pernyataan Pengakuan Utang Mutlak dan Jaminan Pribadi, Personal Guarantee. Apa? Apa maksudnya ini? Ayu, dokumen apa yang kamu suruh aku tanda tangani? Pekik Arga, napasnya tersengal-sengal, menatapku dengan tatapan tidak percaya yang bercampur baur dengan keputusasaan. Pak Bram maju satu langkah, mengambil dokumen tersebut dari tangan Arga yang sudah kehilangan tenaga. Saudara Arga, dokumen yang baru saja Anda tanda tangani adalah surat pengakuan utang mutlak. Anda telah secara sah menyatakan diri bersedia menjamin seluruh kerugian finansial dari anak perusahaan fiktif yang sengaja kami alihkan atas nama Anda pribadi. Total nilai utang yang harus Anda tanggung adalah 25 miliar rupiah. Mendengar angka fantastis itu, beberapa bibi dan paman Arga langsung berdiri dari kursi mereka dengan wajah pucat. Ketakutan setengah mati jika mereka ikut terseret ke dalam pusaran utang tersebut. Bukan hanya itu. Lanjut salah satu petugas bank yang berdiri di samping Pak Bram. Suaranya terdengar dingin tanpa empati. Berdasarkan penjaminan utang ini, seluruh fasilitas yang Anda gunakan saat ini, mulai dari mobil sport yang baru Anda pesan, kartu kredit yang batas limitnya Anda habiskan dalam 3 hari terakhir, hingga seluruh tabungan Anda, telah resmi dibekukan dan disita oleh pihak bank per detik ini. Ayu, kamu menjebakku! Kamu licik, Ayu! Arga berteriak kesetanan. Dia melompat dari kursinya, mencoba menerkamku dengan kedua tangannya yang mencakar ke udara. Namun, sebelum tubuhnya sempat mendekatiku, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap langsung menyergapnya dari belakang, mengunci kedua tangannya dengan kasar, dan menekan tubuh Arga hingga dia berlutut dengan paksa di atas lantai marmer yang dingin. Lepaskan aku, Ayu, tolong, aku suamimu. Arga mengerang kesakitan. Wajahnya yang dulu selalu kubanggakan kini bergesekan dengan lantai, tampak begitu menyedihkan dan hina. Di sudut lain, Ibu Ratna yang melihat anak kesayangannya tak berdaya, langsung jatuh terduduk di lantai. Dia merangkak maju, mencoba menggapai ujung gaun daster yang kukenakan. Air mata ketakutan kini membasahi wajahnya yang dipenuhi kerutan, membuat bedak tebalnya luntur membentuk garis-garis putih yang menjijikkan. Ayu, Ibu mohon Ayu. Panik. Ibu, Ayu. Jangan lakukan ini pada kami. Ini salah paham. Arga itu suamimu, dia kepala keluargamu. Tolong cabut dokumen itu, Ayu. Ibu Ratna mengemis ampunan dengan suara yang parau, menangis meraung-raung di atas lantai, kehilangan seluruh keangkuhannya sebagai mertua sok kuasa. Aku menundukkan kepala, menatap wanita tua yang dulu meracuni ibuku itu, dengan pandangan mata yang sedingin es di kutub utara. Aku menarik ujung gaunku agar tidak tersentuh oleh tangannya yang kotor. Kepala keluarga? Bisikku, namun suaranya menggema penuh penekanan di dalam ruangan yang sunyi. Suamiku sudah mati sejak kalian merencanakan pembunuhan ibuku demi harta peninggalan ayahku. Kalian tidak lebih dari sepasang iblis yang tersesat di rumahku. Aku kemudian berbalik menoleh ke arah para petugas keamanan. Sita semua barang-barang mereka, kemasi pakaian mereka ke dalam plastik sampah, dan mengusir mereka semua dari rumah saya sekarang juga. Para petugas keamanan langsung bergerak dengan cepat. Mereka menuju ke kamar-kamar yang ditempati oleh Ibu Ratna dan kerabatnya. Tanpa memedulikan teriakan protes dari keluarga besar Arga, para petugas melempar semua pakaian, tas-tas, dan barang bawaan mereka ke dalam kantong plastik hitam besar, lalu menyeretnya keluar menuju halaman depan. Satu persatu kerabat Arga yang tadi malam menghinaku dan berlagak sebagai pemilik baru rumah ini, kini lari tunggang langgang keluar dari pintu rumah dengan wajah penuh rasa malu dan ketakutan. Mereka bahkan tidak sudi lagi menoleh ke arah Ibu Ratna
dan Arga yang kini sedang diseret paksa oleh petugas keamanan keluar dari gerbang rumah. Malam itu, badai karma yang sempurna telah menggulung habis seluruh ilusi kekayaan yang mereka dambakan. Mereka mengira telah berhasil menjebakku di sudut ring, tanpa menyadari bahwa sejak awal, akulah yang memegang kendali atas seluruh skenario kehancuran mereka. Nikmatilah rasa panik yang membakar dada kalian malam ini, karena ini baru permulaan dari neraka yang sesungguhnya. Langit Jakarta malam itu seolah ikut memuntahkan kemarahan yang selama ini kupendam. Hujan deras turun dengan begitu ekstrim, menghantam bumi dengan suara bergemuruh yang memekakan telinga. Air hujan mengalir deras di atas aspal jalanan, menyapu kantong-kantong plastik hitam, berisi pakaian keluarga Arga yang tadi dilemparkan oleh petugas keamanan keluar pagar. Aku berdiri di balik gerbang besi tempah hitam rumahku yang menjulang setinggi 3 meter. Di bawah perlindungan payung hitam besar yang dipegang oleh seorang petugas keamanan, aku menatap lurus ke arah jalanan. Di sana, di bawah guyuran air hujan yang menusuk kulit, dua sosok manusia yang beberapa jam lalu berlagak bagai penguasa, kini tampak tak lebih dari sepasang tikus got yang basah kuyup dan mengenakan kehancuran mereka sendiri. Arga dan Ibu Ratna tidak bisa pergi kemana-mana. Seluruh aset mereka dibekukan, kartu kredit mereka mati, dan mobil sport yang mereka banggakan sudah disita. Lebih mengerikan lagi, di ujung jalan, beberapa pria berbadan kekar, para debt collector yang menagih utang belanja berlian dan tas mewah Ibu Ratna, sudah mengintai mereka dengan tatapan mengancam. Mereka benar-benar terjebak di dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Begitu melihat langkah kakiku mendekati gerbang, Ibu Ratna, wanita tua yang setahun lalu dengan kejam menuangkan racun ke teh ibuku, langsung melemparkan dirinya ke atas aspal yang digenangi air kotor. Tanpa memedulikan baju brokat mewahnya yang kini penuh lumpur, dia merangkak di atas lututnya, mendekati celah bawah pagar gerbang, dan mencoba meraih ujung sepatuku. "Ayu, tolong ibu, ayu, ibu mengemis ampunanmu, nak." Jerit Ibu Ratna, suaranya parau tersedak air hujan, dan tangisan yang bercampur baur. Wanita yang dulu selalu mendongakkan dagu, dan menghinaku sebagai wanita mandul pembawa sial, kini bersujud di tanah, menangis histeris sambil menciumi ujung sepatu hak tinggiku dari balik jeruji besi. "Ibu takut, Ayu. Orang-orang berbadan besar di sana mau membunuh ibu karena utang itu. Tolong bayar utang ibu, Ayu. Ibu menyesal seumur hidup. Ibu khilaf." Ratapnya lagi. Tubuhnya bergetar hebat antara kedinginan dan ketakutan yang teramat sangat. Di samping ibunya, Arga berlutut dengan kedua tangan yang merapat di depan dada. Wajahnya yang dulu kupuja kini tampak begitu kuyu, dipenuhi penyesalan yang sudah terlambat. Air hujan meluncur dari rambutnya, menyamarkan air mata keputusasaan yang mengalir di pipinya. "Ayu, lihat aku. Aku ini suamimu, kepala rumah tanggamu." Arga berteriak di tengah gemuruh hujan, mencoba menyentuh jeruji besi gerbang dengan tangan yang gemetar. "Aku mengaku salah, Ayu. Aku buta karena hasutan ibu. Tapi tolong, ingat pernikahan kita yang baru berjalan 1 tahun ini. Cabut tuntutan utang 25 miliar itu, Ayu. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik. Aku akan bersujud merawat ibumu setiap hari. Tolong jangan ceraikan aku. Jangan miskinkan aku seperti ini." Aku menatap mereka berdua dari atas dengan pandangan yang dingin, sedingin badai yang sedang mengamuk di sekeliling kami. Tidak ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam hatiku. Rasa kasihan itu telah menguap habis setahun lalu, bersamaan dengan semburan darah dari mulut mamaku yang sekarat. Aku menggeser sedikit payungku, menatap Arga langsung ke manik matanya yang penuh ketakutan. "Suami? Kepala rumah tangga?" Tanyaku, suaranya terdengar begitu datar namun tajam, memotong suara gemuruh hujan. "Suamiku sudah mati sejak kalian merencanakan pembunuhan ibuku demi harta. Pria yang ada di depanku sekarang hanyalah seorang parasit penipu yang sedang menerima upah dari kejahatannya sendiri." "Ayu, aku mohon, jangan sekejam ini." Arga merayap maju, wajahnya menempel pada besi gerbang yang dingin, menangis meraung-raung penuh kepanikan. "Kejam?" Aku tersenyum dingin, sebuah senyuman katarsis yang paling memuaskan seumur hidupku.
Apa yang kulakukan malam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan ibuku yang harus bertaruh nyawa di rumah sakit selama 1 tahun akibat racun kalian. Malam ini, kalian baru merasakan kehilangan harta. Besok, kalian akan kehilangan kebebasan kalian untuk selamanya. Aku berbalik membelakangi mereka. Tidak sudi lagi menyia-nyiakan 1 detik pun dari hidupku untuk melihat wajah-wajah munafik itu. Petugas, kunci gerbangnya rapat-rapat. Dan biarkan mereka menikmati malam terakhir mereka di luar sana, sebelum jemputan yang sesungguhnya tiba. Perintahku tegas kepada petugas keamanan. Ayu! Jangan tinggalkan kami, Ayu! Ayu! Jeritan histeris Ibu Ratna dan teriakan frustrasi Arga menggema membelah malam, bersahut-sahutan dengan suara petir yang menggelegar. Namun, aku terus melangkah masuk ke dalam rumah mewahku dengan langkah yang anggun dan mantap. Di balik punggungku, gerbang besi terkunci dengan bunyi klik yang final, mengakhiri seluruh sandiwara dan menutup rapat pintu ampunan bagi mereka yang telah menyentuh batas suci keluargaku. Pagi setelah badai malam itu berganti dengan fajar yang sangat tenang. Sisa-sisa air hujan masih menggenang di halaman rumah, namun langit Jakarta tampak bersih, seolah merayakan keadilan yang akhirnya tegak. Kedamaian yang sejati merayap ke dalam sukmaku ketika mendengar suara raungan sirin mobil polisi yang mendekat. Arga dan Ibu Ratna, yang menghabiskan malam dengan meringkuk kedinginan di sudut luar pagar sambil gemetar ketakutan menghindari kejaran para penagih utang, langsung disergap oleh aparat kepolisian tepat saat matahari terbit. Mereka tidak lagi memiliki tenaga untuk mengelak. Bukti video dan dokumen penipuan yang kuserahkan sudah lebih dari cukup untuk mengunci nasib mereka. Beberapa bulan kemudian, ruang sidang pengadilan negeri menjadi saksi bisu dari akhir sandiwara sepasang iblis itu. Aku duduk di kursi barisan depan, mengenakan setelan blazer hitam yang elegan dengan kacamata gelap. Aku tampak begitu tenang, memancarkan wibawa mutlak seorang pemimpin yang telah berhasil menyapu bersih parasit dari hidupnya. Di kursi pesakitan, Arga dan Ibu Ratna duduk dengan pakaian tahanan berwarna oranye mencolok. Tubuh mereka kurus kering, wajah mereka kuyu, dan tatapan mata mereka kosong, kehilangan seluruh keangkuhan yang dulu mereka pamerkan di rumahku. Saat jaksa penuntut umum memutar kembali rekaman video detik-detik Ibu Ratna meracuni ibuku di layar sidang, seluruh pengunjung ruangan mendesis geram. Pak Bram, pengacaraku, juga menyodorkan hasil investigasi medis terbaru yang membuktikan adanya jejak zat beracun langka yang merusak saraf mama. Arga hanya bisa menunduk dalam-dalam, sementara Ibu Ratna mulai menangis terisak, menyadari bahwa dinding penjara sudah melambai di depan mata. Ketukan palu hakim bergema dengan nyaring, memutus keheningan ruang sidang. Menyatakan terdakwa 1, Ratna, dan terdakwa 2, Arga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan penipuan luar biasa, menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup. Tok, tok, tok. Seketika itu juga, Ibu Ratna berteriak histeris. Suara tangisannya yang melengking memenuhi ruang sidang, meretas udara dengan keputusasaan yang teramat pekat. Dia jatuh pingsan dari kursinya, terjerembab di lantai ruang sidang, sambil terus mengigau memohon ampunan yang tidak akan pernah datang. Di sampingnya, Arga kehilangan seluruh akal sehatnya. Dia menjambak rambutnya sendiri dengan kedua tangan, meraung penuh penyesalan yang teramat dalam, dan memandangku dengan mata yang memerah berlumur air mata. Dia tersungkur, mencoba merangkak ke arahku sebelum akhirnya diseret paksa oleh para petugas kejaksaan menuju sel tahanan. Melihat pemandangan itu, aku hanya melepaskan senyum kemenangan yang sangat tipis dari balik kacamata hitamku. Rasanya begitu lega, sebuah katarsis sempurna yang membayar tuntas setiap air mata dan hinaan yang kutahan selama 1 tahun terakhir. Namun, kemenangan sejati bagiku bukanlah saat melihat mereka membusuk di penjara. Kemenangan sejatiku berada di sebuah ruangan serba putih di klinik privat tempat Mama dirawat. Setelah sidang usai, aku langsung bergegas menuju klinik. Aku duduk di samping ranjang Mama, menggenggam tangannya yang hangat, dan membisikkan kata-kata yang sudah setahun ini kupendam. Ma, semuanya sudah selesai.
Orang-orang jahat itu sudah menerima karmanya. Mereka tidak akan bisa menyakiti kita lagi. Tiba-tiba, sebuah keajaiban yang meruntuhkan seluruh dinding pertahanan emosiku terjadi. Jemari mama yang berada di dalam genggamanku mendadak bergerak, memberikan sebuah remasan kecil yang sangat lembut. Aku tersentak, menatap wajah mama dengan jantung yang berdegup kencang. Perlahan tapi pasti, kelopak mata mama bergerak, lalu terbuka sedikit demi sedikit, menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan. Sorot mata yang selama 1 tahun ini meredup, kini kembali menatapku dengan penuh kehangatan. Ayo, bisik mama, suaranya sangat lirih, hampir tak terdengar, namun terdengar bagai simfoni paling indah di telingaku. Air mata kebahagiaan yang sejati akhirnya tumpah membasahi pipiku. Aku langsung menghambur, memeluk tubuh mama dengan sangat erat, menangis sejadi-jadinya bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Keadilan telah tunai, dan ibuku telah kembali ke pelukanku. Aku menegakkan tubuhku perlahan, menyeka sisa air mata di sudut mata, lalu menatap lurus ke depan dengan senyuman yang sangat elegan dan penuh kemenangan. Di dalam hati, aku merapalkan sebuah kalimat yang menjadi prinsip hidupku yang baru. Harta bisa dicari, jabatan bisa dikejar, tapi keadilan untuk ibu adalah harga mati. Jangan pernah sekali-kali mengusik singa yang sedang diam, karena saat dia terbangun, dia tidak akan menyisakan ruang bagi musuhnya untuk bernapas.